Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam rahmat Allah. Sekarang kita akan mempelajari tentang perhitungan arah kiblat. Bagi yang sudah memiliki bukunya, silakan bukunya dibuka halaman 36. Contoh perhitungan arah kiblat. Baik, langsung saja. Sebelum kalian menyaksikan video ini, hal yang wajib kalian persiapkan adalah yang pertama kalkulator dan yang kedua adalah alat tulis. Jadi nanti setiap selesai perhitungan atau setiap kalian melihat perhitungan, kalian wajib langsung mempraktekkan menggunakan kalkulator, kemudian ditulis di buku tulis kalian. Baik, sudah siap? Kita lakukan sekarang. Data yang diperlukan untuk menghitung arah kiblat, data yang diperlukan adalah yang pertama lintang tempat. Lambangnya seperti ini. Lintang tempat untuk lokasi yang akan dihitung arah kiblatnya. Jadi lintang tempat datanya seperti ini, lambangnya seperti ini. Kemudian data yang kedua adalah bujur tempat. Bujur tempat lambangnya seperti itu. Bujur tempat untuk lokasi yang akan dihitung arah kiblatnya. Bujur tempat yang digunakan adalah bujur timur. Nah, untuk menentukan lintang tempat dan bujur tempat, ini kita bisa menggunakan bantuan peta atau sekarang yang paling praktis itu menggunakan bantuan Google Map. Jadi nanti di Google Map itu sudah terlihat, sudah bisa diketahui berapakah koordinat suatu tempat, baik lintang maupun bujurnya. Kemudian data yang ketiga yang diperlukan adalah lintang Ka'bah. Nah, kita ketahui bahwa Ka'bah itu hanya ada satu di dunia. Karena Ka'bah itu hanya ada satu di dunia, maka posisinya tidak akan berubah, sehingga bisa ditetapkan untuk lintang tempat nilainya adalah 21 derajat 25 menit. Ini yang wajib diingat, lintang tempat Ka'bah 2125. Data yang selanjutnya adalah bujur Ka'bah. Bujur Ka'bah itu juga sudah diketahui nilainya adalah 39 derajat 50 menit bujur timur. Jadi untuk lintang Ka'bah dan bujur Ka'bah ini kita tidak perlu mencari lagi karena nilainya sudah pasti, sehingga ini wajib untuk dihafalkan. Baik, langsung ke contoh perhitungan arah kiblat. Pertanyaannya, soalnya, hitunglah arah kiblat untuk kota Yogyakarta. Diketahui lintangnya min 7 derajat 48 menit LU dan 110 derajat 21 BT. Jadi ini Yogyakarta, letak koordinatnya adalah min 7 derajat 48 lintang utara. Ini menunjukkan lintang tempat. Dan 110 derajat 21 menit bujur timur. Ini menunjukkan bujur tempat. Nah, di dalam soal ini kita lihat di sini tidak ada dituliskan letak koordinat Ka'bah karena kita sudah tahu dan nilai koordinat Ka'bah itu sudah pasti. Jawabnya perhatikan. Sambil memperhatikan ini, jangan lupa persiapkan kalkulator dan alat tulis. Yang pertama, data. Data yang kita perlukan, lintang tempat. Tadi di soalnya, lintang tempatnya adalah min 7 derajat 48 menit. Kemudian bujur tempat tadi di soalnya adalah 110/21. Nah, di sini kita lihat ulang. Lintang tempatnya min 748, bujurnya adalah 110/21. Oke, bisa kita lanjut. Kemudian lintang Ka'bah ini sudah diketahui 21 derajat 25 menit. Dan data yang terakhir bujur Ka'bah adalah 39 derajat 50 menit. Nah, sampai di sini silakan dicatat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, rumus.
Rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung arah kiblat, sudut arah kiblat, rumus besarnya kotan B, B-nya B besar, sama dengan kotan B dikali sin A dibagi sin C dikurang cos A dikali kotan C. Jadi ini kotan B besar ini adalah sudut arah kiblat, sama dengan kotan B kecil dikali sin A dibagi sin C dikurangi cos A dikali kotan C. B itu apa? Ini ada selanjutnya. A sama dengan 90 derajat dikurangi lintang tempat. Jadi sebelum masuk ke rumus besar ini, kita wajib mencari A terlebih dahulu. Kemudian B sama dengan 90 derajat dikurangi lintang Ka'bah. Dan C sama dengan bujur tempat dikurangi dengan bujur Ka'bah. Kemudian di sini untuk yang C ada garis miring di depan dan di belakang perhitungan. Tanda garis miring di depan dan di belakang perhitungan itu menunjukkan angka mutlak. Artinya apapun hasil perhitungannya dia selalu positif. Meskipun nanti dalam perhitungan kita di kalkulator nilainya negatif, tetap yang digunakan adalah nilai positif. Baik, sampai di sini wajib dipahami. Kalau masih belum paham, silakan diulangi videonya. Lanjut, yang ketiga adalah proses perhitungan. Proses perhitungan yang pertama kita menghitung A. Rumusnya A sama dengan 90 derajat dikurangi dengan lintang tempat. Sama dengan 90 derajat dikurangi min 7 derajat 48 menit. Di sini kita butuh bantuan kalkulator. Langsung kita masukkan angkanya 90 derajat menggunakan tombol ini, derajat. Kurang menggunakan tombol yang bawah, kurang. Kemudian kita gunakan buka kurung. Kemudian tombol negatif, min 7 derajat, angka 7 kita masukkan, derajat kita masukkan, 48 menit, 48 menit itu kita tekan tombol ini lagi, derajat. Nah, setelah itu jangan lupa kita tutup menggunakan tutup kurung. Hasilnya adalah 97 derajat, 48 menit, 0 detik. 0 detik itu bisa kita abaikan atau boleh tidak untuk ditulis. 97 derajat 48 menit. Silakan langsung dipraktekkan menggunakan kalkulator masing-masing. Selanjutnya yang kedua, B. B sama dengan 90 derajat dikurangi dengan lintang Ka'bah. Kita masukkan angkanya 90 derajat dikurangi lintang Ka'bah itu nilainya adalah 21 derajat 25 menit. Kita hitung menggunakan kalkulator sama seperti tadi. 90 derajat dikurang angka 21, kemudian tombol derajat. 21 derajat 25, kemudian tombol derajat 25 menit. Hasilnya adalah 68 derajat 35 menit. Maka di sini kita masukkan angkanya 68 35. Baik, silakan dicatat di buku tulis masing-masing. Selanjutnya langkah ketiga menghitung C. C sama dengan bujur tempat dikurang dengan bujur Ka'bah. Bujur tempat untuk kota Yogyakarta adalah 110 derajat 21 menit dikurangi dengan bujur Ka'bah. Bujur Ka'bahnya 3950. Kita hitung menggunakan kalkulator. 110 derajat 21 menit dikurang tombol kurang yang di bawah 39 derajat 50 menit. Hasilnya adalah 70 derajat 31 menit. Maka kita masukkan angkanya 73
Nah, baik, sampai di sini. Sampai di sini dulu untuk proses perhitungannya. Selanjutnya kita menghitung sudut arah kiblatnya nanti di part yang kedua. Video yang kedua wajib kalian tonton. Sampai di sini semuanya wajib untuk menghitung ulang menggunakan kalkulator masing-masing dan menulisnya di buku tulis. Syukran ala timamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga Allah memberikan tafakuh kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.